Rambut kamu kali yang capek. Rambut capek. Iya, rambut kamu perlu di-charge tuh. Baru dari Pantene. Emangnya lu pikir gue bilang sampoan? Ya pagi sampoan, emang masih aja begini gue. Shampooan aja nggak cukup. Ya terus gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Habis shampooan, charge penuh rambutmu dengan Profi Blends dan Biotin dari Miracle Hair Suplemen baru. Suplemen rambut yang menutrisi hingga 2 kali. Rambut ke-charge, Aku kejar. aduh, maaf. Gak apa-apa, masa rambut kecas gini marah-marah? Cuma sampoan doang, jangan ngadi-ngadi deh. Charge pakai Miracle Hair Suplemen baru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji Pragiwaksono pernah berkata, nggak ada barang yang nggak laku, adanya barang yang dipasarkan secara salah. Semua bisa dijual, bisa laku kalau bisa memasarkannya. Dari apa yang beliau sampaikan dapat kita maknai bahwa strategi pemasaran merupakan hal yang utama dan juga dapat menggerakkan hati seseorang. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menyampaikan presentasi tentang persuasi iklan dan INC. Saya Aura Natasha. Saya Meisya Mumtazah. Saya Meli Anjani. Dan saya Resepski Cahaya Ramadhani. Baik, bisa di next. Di sini terdapat latar belakang, yaitu manusia sebagai makhluk sosial perlu berinteraksi dan berkomunikasi. Artinya, manusia membutuhkan sarana untuk berinteraksi, termasuk bahasa. Iklan di sini adalah suatu produk komunikasi yang dapat dimaksudkan untuk mempromosikan penjualan suatu produk atau jasa, mempengaruhi opini publik, memperoleh dukungan politik, dan juga dapat menyebarkan informasi guna memperoleh informasi yang kita inginkan. Integrated Marketing Communication atau IMC atau yang lebih umum dikenal sebagai komunikasi pemasaran adalah strategi pemasaran yang memungkinkan bisnis Anda untuk mengkomunikasikan pesan yang ingin kita sampaikan di semua saluran pemasaran. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Meisya. Baik, terima kasih Aura. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka teori dan konsep. Yang pertama, komunikasi persuasif. Kata persuasif diartikan sebagai bujuk, ajakan, atau himbauan. Dengan artian, komunikasi persuasif merupakan sebuah proses penyampaian pesan kepada komunikan dengan tujuan untuk mengubah sikap, mengubah pandangan, dan mengubah tingkah laku penerima pesan. Di dalam komunikasi persuasif, terdapat 3 unsur, yaitu komunikator, orang yang menyampaikan pesan, pesan yaitu sebuah informasi yang ingin disampaikan, dan komunikan atau orang yang menerima pesan. Kemudian, Integrated Marketing Communication atau IMC, artinya sebuah strategi pemasaran perusahaan yang mengkomunikasikan segala bentuk strategi melalui berbagai macam saluran komunikasi. Dan biasanya ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan barang atau jasa kepada audiens agar mereka tertarik untuk menggunakan produk ataupun jasa yang ingin dipasarkan. Dan di dalam Integrated Marketing Communication ini memiliki 5 elemen penting. Yang pertama, iklan, yaitu sebagai media promosi yang menunjukkan sebuah keunggulan pada produk yang ingin dipasarkan.
Kedua, ada sales promotion, di mana aktivitas pemasaran yang dilakukan perusahaan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan penjualan untuk menarik pembeli dengan melakukan diskon ataupun bonus saat penawaran produk yang ditawarkan. Kemudian ada event dan experience, di mana hal ini merupakan aktivitas pemasaran dari perusahaan atau brand yang membuat sebuah event di mana untuk menarik orang-orang agar membeli barang yang ingin dipasarkan, dan dengan lakukan penawaran seperti buy one get one. Kemudian ada public relation, di mana pemasarannya sama dengan iklan, namun ini dilakukan oleh seseorang dan yang mengevaluasi produk untuk dipasarkan kepada audiens ataupun khalayak. Biasanya ini seperti customer service yang ramah dalam meningkatkan kepercayaan khalayak pada produk yang ingin dipasarkan. Kemudian ada direct selling, di mana pemasaran yang dilakukan secara langsung kepada konsumen dan biasanya mendapatkan feedback langsung dari konsumen. Kemudian pengertian iklan atau advertising. Iklan berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti mengiring opini ataupun tanggapan, di mana iklan ini menjadi bentuk aktivitas promosi barang ataupun jasa yang dilakukan sebuah perusahaan ataupun brand tertentu. Tujuan iklan ini untuk menarik perhatian khalayak umum agar mereka mengetahui kebenaran dalam suatu produk tersebut dan menginformasi secara singkat dan padat, kemudian menimbulkan rasa suka kepada khalayak yang ditawarkan. Dan terakhir, agar dapat mempengaruhi khalayak untuk bisa membeli ataupun menggunakan produk yang dipasarkan. Kemudian, pengertian iklan persuasif dan IMC akan dijelaskan oleh rekan saya, Meli Anjani. Baik, terima kasih Mesya. Pengertian iklan persuasif dan IMC merupakan dalam melakukan promosi iklan biasanya dilakukan secara langsung dan tidak langsung, seperti melalui media cetak, media sosial, dan media lainnya. Iklan persuasif merupakan iklan yang berbentuk sebuah opini dari khalayak yang menjadi sasaran perusahaan atau brand. Iklan persuasif sering dikatakan sebagai iklan yang bisa membujuk, yang memiliki daya bujuk yang kuat, dengan itu akan membuat khalayak tertarik dengan produk yang diiklankan. Bisa kita katakan, iklan yang efektif merupakan iklan yang mampu mempersuasif khalayaknya untuk menggunakan produk atau jasa yang dipasarkan. Kemudian, integrate marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu yang di dalamnya bersifat membujuk, sudah bukan hal baru bahwa setiap iklan akan mengandung unsur membujuk atau mempersuasi. Karena dengan kegiatan pengiklanan tersebut akan mendapatkan timbal balik yang positif, yaitu pembelian produk yang diiklankan. Perusahaan atau brand menggunakan integrate marketing communication karena memiliki beberapa alasan penting. Yang pertama yaitu IMC digunakan untuk meningkatkan brand awareness. Yang kedua yaitu bertujuan agar menyampaikan pesan secara konsisten. Dan yang ketiga yaitu menciptakan pengalaman bagi pelanggannya. Dalam melakukan integrate marketing communication, tentu memiliki langkah-langkah agar dapat berhasil secara maksimal. Langkah pertama yaitu menganalisis kelebihan dan kelemahan kemudian mencari solusinya. Yang kedua yaitu menganalisa tanggapan dari pelanggan atau menerima informasi dari pelanggan. Yang ketiga yaitu susunan anggaran. Lalu yang terakhir yaitu mengkomunikasikan strategi marketing. Lalu deskripsi kasus terkini. Pantene pertama kali diluncurkan di Eropa pada tahun 1947 dengan nama Pantene berasal dari kandungan asli produk, lebih tepatnya yaitu kata panthenol yang merupakan nama lain dari provitamin B5. Pantene menjadi produk khusus perawatan kulit kepala pada tahun 1948 dan conditioner pada tahun 1973. Segmentasi pasar Pantene lebih fokus pada segmentasi pasar konsumen, yaitu membentuk segmen pasar dengan menggunakan karakteristik konsumen, kemudian perusahaan akan mempertimbangkan apakah segmen konsumen ini memiliki kebutuhan atau tanggapan produk yang berbeda. Selain itu, produk Pantene juga dipromosikan dalam iklan antara lain YouTube, baliho, majalah, dan surat kabar. Baru-baru ini, sosok Keanu Angelo menjadi brand ambassador Pantene dengan tagline rambut capek. Penggunaan iklan pada Pantene mengalami perubahan setelah sekian lama menggunakan brand ambassador sebelumnya, yaitu Anggun C. Sasmi.
Brand Pantene telah melakukan perubahan dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam media sosial. Mengingat Keanu Angelo merupakan seorang influencer yang sangat banyak digemari oleh banyak orang. Maka iklan yang dibintanginya menjadi viral pada awal tahun 2022. Pada kasus yang akan kami bahas pada makalah ini, yaitu mengenai iklan Pantene tahun 2022 yang dibintangi oleh Keanu Angelo, di mana perbedaan pada iklan yang dibintangi Keanu membuat banyak orang tertarik dan mengalami perubahan yang signifikan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Dani. Oke, jadi selanjutnya yaitu mengenai analisa kasus, di mana dengan mempertimbangkan aspek persuasi serta penggunaan integrated marketing communication, terdapat beberapa hal yang berhasil kami identifikasi. Yang pertama yaitu pada bagian dari komunikasi persuasi. Nah, iklan ini memiliki pesan tersirat yang dapat kami simpulkan sebagai sebuah ajakan untuk mempengaruhi audiens agar mau untuk mengkonsumsi produk yang mereka tawarkan pada iklan tersebut. Nah, hal ini ditekankan pada point of information dalam iklan tersebut adalah terdapat pada kata kunci, sampo aja nggak cukup. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kelebihan dan kelemahan, serta menemukan solusi. Nah, di sini strategi yang diambil oleh Pantene dalam menentukan Keanu Angelo sebagai main talent dalam produksi iklan tersebut itu dapat dikatakan sebagai solusi terhadap pembuatan iklan yang mereka lakukan, karena di sini melihat dari korelasi antara Instagram Story Keanu dan juga Instagram Story Keanu yang sempat mengatakan mengenai rambut capek, dan juga produk Pantene itu memiliki kaitan yang sangat berhubungan, di mana Keanu yang sedang mengalami rambut capek dan juga produk Pantene yang dapat mengatasi rambut capek tersebut. Nah, selanjutnya adalah penyusunan strategi marketing. Dalam penyusunan strategi marketing ini, Pantene dapat melihat dari respon audiens dari Keanu, seberapa antusias audiens Keanu dalam merespon kalimat rambut capek tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tagar hashtag rambut capek yang kemudian dapat dikembangkan lagi menjadi kalimat lawan dari rambut capek, yaitu rambut ke-charge. Nah, selanjutnya ada pada bagian evaluasi. Nah, dari segi evaluasi sendiri, Pantene dapat melihat efektivitas dari penggunaan Keanu Angelo sebagai mental dalam produksi iklan mereka. Itu dilihat dari respon audiens setelah melihat penayangan iklan tersebut. Oke, pada bagian terakhir yaitu kesimpulan. Nah, integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu menjadi salah satu unsur pertimbangan dalam pembuatan sebuah iklan, karena memiliki relevansi yang kuat dengan konsep yang terdapat dalam komunikasi persuasi. Strategi-strategi sendiri itu terdapat menganalisa kelebihan dan kelemahan serta mencari solusi, kemudian menganalisa tanggapan dari pelanggan atau penerima informasi, kemudian melakukan susunan anggaran, kemudian melakukan kombinasi strategi marketing, dan yang terakhir adalah selalu mengevaluasi strategi yang telah digunakan. Baik, saya rasa itu saja. Saya kembalikan kepada Aura selaku moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.